Halo Nelson Project, ketemu lagi dengan kami di studio dengan suasana yang berbeda. Hari ini kita tampil dengan aura dan atmosfer organisasi JMSI, khususnya JMSI Kabupaten Lahat di depan saya. Tapi nanti dulu di depan saya memperkenalkan diri dulu kalau bawa aura JMSI ya. Perkenalkan, saya Robiansyah Alwi Cikmat, Ketua JMSI Pengcap Lahat. Di depan saya juga ada saudara saya Sudarmawan. Ya. Selaku apa bang? Saya selaku sekretaris JMSI Pengcap Lahat. Nice, mantap, sekretaris JMSI Pengcap Lahat. Jadi sebelum kita berdialog lebih jauh, Sudarmawan ini biasanya akrab disapa Awen. Jadi saya panggilnya pun di sini Awen, tapi namanya Sudarmawan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari media mana bang? Kebetulan saya dari media detiksriwijaya.com. Detiksriwijaya.com ya, mantap, memang luar biasa. Kiprah Bung Darmawan juga sangat luar biasa di Kabupaten Lahat. Jadi hari ini pun kita akan berbicara sedikit dan ngobrol santai di sini terkait pemberitaan yang ada di JMSI Sumsel dan JMSI Nasional. Siap. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa juga ya mungkin Ketua Umum JMSI Pusat ya, mungkin sekretaris bisa sapa. Oh bisa. Halo Ketua Umum JMSI Pusat Pak Teguh Santosa, abang kita yang terbaik. Juga Sekjen JMSI Pusat itu Bang Mahmud Marhaba. Terima kasih banyak atas panduannya selama ini hingga JMSI di Kabupaten Lahat bisa berkarya dan terus berkarya sampai detik ini mungkin. Iya, tapi saya juga ingin menyapa juga salam hormat dari kami, dari saya untuk Ketua Umum JMSI Pusat Bang Teguh Santosa, Sekretaris JMSI Pusat Bang Mahmud Marhaba dan beserta jajarannya, beserta pengurus. Salam hormat juga untuk pembina ya Wan ya. Oh ya benar. Salam hormat untuk pembina JMSI Pusat, JMSI di nasional juga. Mungkin nyapa juga Wan sebelum jauh. Sapa untuk JMSI nasional. Mungkin untuk di nasional saya lebih ke Pak Jan Parit mungkin ya. Halo Pak Jan Parit. Pak Jan Parit ya. Halo Pak Jan Parit, salam hormat, salam rindu dari kami. Kita kayaknya di sini juga ini ya bawa Priamanaya Group. Priamanaya ya. kita sounding dikit lah bahwa Pak Jan Parit juga selaku dewan berkontribusi cukup besar dalam cukup besar. Terima kasih, salam hormat juga Wan ya. Terus ini juga Bang untuk ini Pak Ilham Bintang. Pak Ilham Bintang ya. Ilham Bintang. Selamat sore. Kita syutingnya di sore hari juga Pak Ilham Bintang. Selanjutnya mungkin sapa salam untuk JMSI di seluruh Indonesia. Ya. Ya. Seluruh Indonesia benar. Salam hormat dari kami Ketua dan Sekretaris JMSI Pengcap Lahat. Salam kenal, salam santun. Selanjutnya Bang Awen. Banyak sekali ya pemberitaan yang kita lihat kalau misalkan kita ini ya kita masuk ke materi dikit itu ada di grup WhatsApp nasional ya Bang Awen ya? Ya benar. Ya kalau kita lihat di grup WhatsApp nasional itu pemberitaan akhir itu terkait pejabat DJKN Pusat disomasi terkait lelang besi tua ex-PT CPI. Nah itu ada terbitan di mana Bang Awen? Berita Nasional ID. Ini, karena terlalu banyak ini udah banyak kan, jadi coba kita lihat dulu. Ya, itulah kelebihan JMSI, jaringan JMSI. Jadi kalau misalkan ada terbitan satu berita yang sering kita terima itu dari Sekjen Mahmud Marhaba, jadi naiknya pun nasional ya. Iya. Nah, di situ juga ada pemberitaan dari Haliora ID. Itu. Kecewa di semua OPD AGK, jika tidak mampu keluar saja. Tapi di sini kita tidak membacakan berita. Ya. Tapi di sini ada yang menarik juga Bang. Apa? Di grup mana? Nasional ini juga. Nasional. Terbitan mana Bang? Jadi di sini epicentrum.co.id. Oh mantap, salam. Nah ini kontroversial pelanggaran HAM pengalihan status pegawai KPK. Boleh dibaca paragraf pertama Bang? Dikit coba kita aja. Ini ya. Coba itu terkait kasus kita sedikit ya. Isinya seperti apa ini? Bentar. Memang kalau zaman sudah digital ini semuanya gampang ya. Ini menarik ini kalau untuk masalah KPK ini kan. Sebenarnya lagi trending sih. Lagi trending sekali ini. Pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ya Bang ya, mengumumkan hasil investigasinya dalam menindaklanjuti aduan wadah pegawai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komnas HAM menemukan 11 dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Wow, luar biasa ya. Beritanya pun luar biasa. Dari kita lihat dari narasinya pun luar biasa. Memang kalau kita lihat memang
pemberitaan, pemilihan narasi di JMSI itu memang luar biasa. Tapi nanti dulu Bang, kalau untuk di JMSI Sumsel juga banyak loh yang menarik. Oh boleh? Coba saya buka juga ya di grup coba WhatsApp ya. dilihat, Bang. Grup WhatsApp ini. JMSI Sumsel. Sumsel ya. Coba saya lihat. Di situ ada pemberitaan apa di situ Bang? Terakhir Bang. Dugaan mega korupsi penjualan gas Jambi. Merang terkesan mangkrak ya. Jambi juga disoroti juga, itu di rakyatmedia.com. Di situ juga ada situ Bang ya. Benar. Terus selanjutnya apa lagi Bang yang Abang lihat di situ Bang? Kalau di grup sama sih, kalau untuk itu lebih ke ini ya, yang tadi dari berita Kajang juga ada itu Bang, dugaan mega korupsi itu kan. Mega korupsi ya. Terus yang ini juga, nah ini ada 6 tersangka sudah ditetapkan terkait kasus Masjid Sriwijaya. Masjid Sriwijaya. Namun pengurus yayasan belum tersentuh. Nah, itu masih terus dalam ini ya, dalam proses di Kejaksaan Tinggi ya Sumatera Selatan ya. Memang terus disoroti juga, itu di Suara Nusantara juga selalu dibahas itu di pemberitaan juga. Suara Nusantara sendiri ya kalau kita lihat lebih banyak menyorot korupsi Bang ya. Tidak juga Bang. Tidak juga ya. Tidak juga, cuman memang di situ banyak di headline itu pemberitaan korupsi memang lebih ditonjolkan ya, bukan lebih dominan. Kita juga ada rubrik sport wisata, mungkin sama kayak di berita Detik Sriwijaya gitu Bang ya. Terus Bang, ini soal pemberitaan ya, kita juga sangat bangga ya berada di organisasi JMC, Jaringan Media Cyber Indonesia ini. Betapa hebatnya kalau saya lihat jaringan di JMSI ini ya. Kita kalau misalkan akan mengangkat suatu permasalahan biasanya kan, kita bisa meminta jaringan untuk menaikkan media tersebut ke rekan-rekan nasional gitu. Terima kasih untuk JMC nasional sudah selama ini membantu ya pemberitaan untuk ya intinya mungkin lebih ya. Terima kasihnya lebih ke seluruh lah Bang ya, seluruh iya. Jadi dari provinsi lain pun sangat support. Iya, sangat support. Yang... Selain support dari JMC khususnya untuk JMC Kabupaten Lahat juga, pemerintah Kabupaten Lahat juga sangat mendukung dengan hadirnya JMC Kabupaten Lahat, itu yang sangat kita rasakan ya. Terima kasih kepada Kepala Daerah Bapak Bupati Ciujang. Itu juga mungkin lebih tepatnya Forkopimda seluruh ya, karena Forkopimda sangat luar biasa itu. Dari Kepala Daerah, Forkopimda serta unsur jajaran dan semua elemen instrumen yang ada di Lahat, bahkan pihak media ataupun lembaga lain atau institusi itu sangat mendukung dengan hadirnya JMC. Mereka merespon positif dengan kehadiran JMSI di Kabupaten Lahat. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, ketum JMSI dan jajaran-jajaran yang dibawa ya di situ ya. Kita selalu mendapat petunjuk. Dan Bang Awen, saya mungkin nanya sedikit, apa Bang harapan-harapan di JMC Lahat? Harapan di JMC Lahat sedikit aja. Secara pribadi ya, secara pribadi maupun kelembagaan di JMSI ya, sinergi, karena sesuai tema kita kemarin pada saat pelantikan 29 Juni 2021 itu salam sinergi. Jadi kita mengharapkan memang benar-benar kita bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Lahat, Forkopimda maupun teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi itu mungkin harapan kita sih. Ya, sama apa ya, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan sama Bang Awen tadi ya. Memang kita ikut membangun Kabupaten Lahat ya. Dalam konteks organisasi JMSI. Dan banyak juga pemberitaan kita yang positif, kritik membangun terkait pembangunan di Kabupaten Lahat. Namun di sini mungkin saya dan Bang Awen selaku Ketua JMC Pengcap Lahat dan Sekretaris juga sangat mengapresiasi, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lahat, Kepala Daerah khususnya Ciujang, itu yang sudah mulai membangun Lahat, walaupun memang kadang-kadang banyak kendala, namun kendala itu saya lihat juga banyak terasati. Kalau menurut Bang Awen gimana? Sejauh ini sih kalau untuk pembangunan cukup bagus. Namun yang perlu disikapi juga ya lebih, ya harapan kita kan lebih bagus. Benar sekali. Tapi untuk mencapai itu semua tentunya kekompakan Forkopimda. Jadi saya lihat kekompakan Forkopimda kita di sini memang cukup luar biasa. Luar biasa. Kita sendiri dari pelaku media
merasakan. Kita sangat apresiasi lah itu. kan. Dan ini memang yang kita harapkan Bang Awen, kayak seperti kita berdua gitu selalu bergandengan tangan ya. Ya. Kalau di lapangan seiring sejalan. Tapi kalau COVID nggak boleh bergandengan tangan ya bang? Gimana dong? Kalau istri boleh Bang. Oh istri boleh. Boleh. Tapi kalau lagi kena kita isolasi. Nah, Bang Darmawan, kita sampaikan sedikit di sini bahwa kita memang hadir di sini cuman berdua. Karena yang lain sedang ada kegiatan seperti Pak Bambang Ompong gitu ya, selaku wakil satu bidang organisasi, dan Rusdi Somad itu ya. Itu si Suhu itu. Suhu, mohon maaf. Tapi beliau-beliau ini akan kita hadirkan juga di sini untuk konteks berdialog yang lebih jauh lagi. Namun kali ini mungkin lebih tepatnya kita menyapa karena ini syuting kita pertama dan betul. Kita butuh masukan. Nanti kita bakal share ke grup JMC nasional, JMC provinsi, mungkin kita dapat masukan gitu kan, apa yang bisa dibahas, apa yang bisa dikembangkan lagi gitu kan. Kita butuh masukan supaya organisasi JMC di Pengcap Lahat juga berkembang ya. Iya. Itu juga bang. Ya. Kelupaan tadi. Apa? Jadi kita mengucapkan terima kasih. Tapi juga. kalau sering kena COVID, katanya agak-agak lupa. Sering kena COVID. Aduh. Berapa kali kena COVID? Kayaknya. Jadi malu ini mau dijelaskan ini COVID itu ada sih bang. Udah. Ada. Enggak, saya enggak pernah kena enggak? Kayaknya pernah. Pernah, tapi hari ini enggak ya. Hari ini enggak. Kita sudah prokes. Prokes. Terus apa lagi bang? Jadi tadi sempat terselip mau mengucapkan terima kasih kepada tim-tim kita di bawah. Oh silakan. Anak-anak kita. Apa sambil ngobrol kita bang? Kepada tim-tim dari Detik Sriwijaya, Koran SM.com, Lensa Aktual, terus Sumsel Oke, Cahaya. Juga Cahaya Serelo. Ya terima Cahaya Sumsel, Cahaya Serelo. Cahaya Serelo. Saya juga terima kasih ya buat rekan-rekan di JMC ya. Terima kasih juga untuk Kakanda Rusdi Somad yang sudah memotivasi kita terus untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lahat melalui kritik yang positif tentunya. Amin. Terus selanjutnya itu Bambang Ompong ya, Pak D kita itu di wakil satu bidang organisasi juga sedang isolasi ya. Kabarnya ya. Kita juga berharap Pak D juga cepat sembuh, cepat bisa bergabung dengan kita kembali dan bisa membangun organisasi JMC di Pengcap Lahat. Kabarnya juga selain Kakanda kita Pak D Ompong itu anak sama istrinya juga kena COVID-19. Amin. Jadi, semoga cepat sembuh ya. Kita minta juga untuk warga Kabupaten Lahat untuk mendoakan supaya saudara kami beserta keluarga itu cepat pulih. Terus Bang Awen, kalau kita kembali lagi ke Kabupaten Lahat, boleh dibuka kalau misalkan ada kuota ya. Ada nggak kuotanya? Alhamdulillah. Nah, yang ingin ada. yang saya tanyakan dikit mungkin di Detik Sriwijaya sendiri untuk terbitan hari ini atau 2 hari ke belakang, isu yang paling hangat itu di mana Bang? Boleh nggak usah dibacakan berita, sedikit aja sambil bercerita Bang. Sebenarnya itu lebih ke kalau kami itu lebih menyoroti ke minuman keras. Minuman keras karena ini menarik untuk disimak. Karena kasihan juga dari ini Satpol pemberitaan PP, ya, yang sedang isu ya. Ya, Satpol PP maupun dari pihak TNI Polri maupun pihak terkait lainnya, ini sudah sering melakukan razia. Tapi lagi-lagi pemilik warung ini yang bandel. Ya. Sudah diberi peringatan, sudah dibuatkan surat perjanjian pernyataan, tapi masih diulangi. Nah ini. Ya saya juga berharap bahwa ini bisa masuk pekat ya, penyakit masyarakat ya, untuk apa nih, penjual-penjual juga bisa sadar juga ya, supaya mungkin tidak berjualan minuman-minuman keras ini untuk generasi bangsa juga seperti ya. Tadi juga sempat kontak sama Pak Kapolres Lahat. Halo Pak Kapolres Lahat, jadi tadi sempat kontak ke beliau. Saya sedikit konfirmasi terkait isi berita itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya langkah yang bisa dilakukan pihak terkait? Saya juga apresiasi dengan Polres Lahat ya, mungkin sudah banyak sekali yang tindakan-tindakan yang dilakukan. Oke, itu selanjutnya ada terbitan lain nggak selain minuman keras yang disoroti sama sudah Detik Sriwijaya? Sudah itu tadi yang kasus kemarin itu Bang, yang lebih yang kecelakaan kereta api ya. Oh, jadi ada bukan kecelakaan kereta api, masinis. Laka ya. Yang kena lempar. Kenapa? Laka. Kena lempar orang. Apa informasinya, Bang? Itu jadi masinis itu dilempar pakai batu ya. Pakai batu itu mengenai kepala. Kening. Kepala. Kening ya? Bagian kepala lah Bang. Jadi
sempat Robek bang. robek, jadi sempat menjalani perawatan. Robek dan ngocor ya kalau bahasa Lahat ya. Ngocor darah. Jadi tadi sempat konfirmasi lagi ke manajer humas KAI. Kenapa bang? Di P3. Jadi Begal atau bang? kayaknya memang dilempar orang. Memang dilempar ya. Memang unsur. Jadi, Udah dapat belum? kabar baiknya ada bang. Kabar baiknya masinis itu kalau nggak salah namanya tadi John ya. John. Jadi itu sudah baikan kata Bu Aida. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit dan diberikan tindakan ya. Apakah ada informasi lain bang? Oh jadi terkait KAI juga itu Polres Lahat itu sudah menerima laporan dari KAI dan mereka sudah menindaklanjuti. Apakah sudah ada informasi yang ditangkap untuk pelaku? Belum karena tadi masih belum dijawab Pak Kapolres ketika saya menanya lanjutan terkait kejadian tersebut. Tapi yang melempar batu itu kalau bahasa Lahat itu termasuk pemisan bang itu bang. Pemisan itu jitu bang maksudnya bang. Pacak langsung kena di kening. Penyipat. Nah, selain pelemparan batu ke masinis apa pemberitaan lagi yang diangkat? Mungkin kita apresiasi kinerja dari Satgas Covid. Kaset kopi. Enggak. Oh, ada pemberitaannya juga. Jadi hari ini imbang, Bang. Pertarungan itu imbang. Jadi yang positif hari ini itu bertambah 3. Keluar 3. Nah, jadi Imbang. 3 sama. Draw gitu ya. Draw. Dan lagi rapat pleno berarti bang. Alhamdulillah, janganlah. Oh jadi angka COVID di Kabupaten Lahat itu sudah menurun dan itu diangkat ke pemberitaan di Detik Sriwijaya. Itu memang sudah menurun. Itu apresiasi juga Satgas Covid-19. Dan informasi yang katanya ada penemuan mayat sudah dapat belum informasi? Diangkat nggak ke Detik Sriwijaya? Penemuan mayat ini kebetulan kemarin belum sempat dapat data yang valid ya. Sudah dapat belum? Tapi kita lebih menariknya kalau untuk pemberitaan seperti itu kayaknya kejadiannya itu seperti apa? Apakah kena begal ini? Nggak, maksudnya diangkat di Detik Sriwijaya nggak? Enggak bang, belum bang. Belum dapat berita yang kelanjutannya ya? Belum dapat berita kelanjutannya. Terus itu tadi kalau ada yang terbitan Sriwijaya, kita sedikit bicara tentang isu yang ada di Lahat. Selain itu juga ada penemuan mayat. Ngomong-ngomong SN ini apa nih? Kalau SN ada beberapa yang terbit ya di koran sn.com lebih tepat itu bang. Kita sekarang itu lebih banyak yang pembaca melihat itu tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang ada di Sumsel dan dugaan korupsi di Bank Sumsel Babel. Wah, itu menarik itu. Namun kita nggak membacakan pemberitaan di sini, mungkin silakan klik di koran SN. Ya, bisa situ. Bisa mengunjungi situ, Bang ya. Kalau pemberitaan di Lahat khususnya gitu ya, pemberitaan di Lahat itu masih seputar COVID-19 gitu kan. Memang di situ juga kita apresiasi juga untuk Satgas Covid di Lahat bahwa angka COVID di Lahat menurun dan alhamdulillah Lahat saat ini sudah zona kuning. Sudah turun level juga kabarnya. Turun level, semoga ke depan untuk bisa menuju ke zona hijau sehingga kita juga makin banyak beraktivitas di lapangan ya, ketemu dengan rekan-rekan yang lain juga. Karena kalau misalkan zona merah atau zona orange ya kita hanya dialog di sini seperti ini aja. Karena ada beberapa gitu yang bertanya kepada saya selaku ketua JMC, apa kegiatan JMC setelah masa pelantikannya selesai ya. Kita mungkin akan seperti inilah. Kita akan berdialog, tapi untuk pertama kali ini mungkin kita hanya mengupas sedikit saja. Untuk ke depan mungkin kita bisa berdialog dengan unsur-unsur yang lain dan instrumen yang ada di Kabupaten Lahat gitu. Bang, selanjutnya apakah abang juga buat berita-berita di pedesaan itu bang? Kalau untuk di pedesaan kayaknya belum ke situ ya. Belum situ ya. Tapi mudah-mudahan karena isu itu sudah ada beberapa indikasi lagi korupsi. Ngangkat korupsi kasus korupsi juga. Mungkin korupsi. Tapi lagi-lagi di sini kita menghormati pihak-pihak terkait sebelum kita memberitakan itu. Itu harus jelas dulu. Karena mereka sudah ada aturan main sendiri ya. Kalau untuk merilis berita. Aturan seperti apa, Bang? Contoh dari pihak kejaksaan itu kita tanya sama Pak Kajari. Pemberitaan itu lebih bagus pada saat dia sudah naik statusnya menjadi penyelidikan. Artinya memang ya. Untuk kondisi saat ini belum bisa diberikan keterangan ya mungkin seperti itu ya. Kita juga lagi concern juga ke pemberitaan seperti itu juga Lahat. Namun mungkin bukan itu bahasan kita ya kali ini ya. Lagi-lagi kita akan membahas JMC-nya ke depan. Mungkin ke depan lah Bang kita bahas itu. Ya, mungkin ke depan itu dan kita berharap juga bahwa ruang dialog ini ke depan itu bakal jadi tempat berkomunikasi. Kemungkinan ke depan kita akan mengundang Forkopimda ke sini, mungkin Kapolres,
Pak Dandim, Kajari atau Ketua DPR atau Kepala Daerah yang kita undang sini membahas apa yang Lahat akan lakukan ke depan, kan seperti itu mungkin. Tapi itu nanti kita bahas ketika beliau-beliau itu datang ke sini. Nah Bang, apakah ada yang mau ditanya sama saya Bang? Jangan saya yang nanya terus Bang. Sebenarnya sih lebih ke ini sih Bang ya, karena konteks kita bermainnya di pemberitaan, di media. Mungkin ini saya nanya pandangan Abang lah terkait Forkopimda dalam penanganan COVID lagi-lagi Bang. Nah, gimana Bang sejauh ini Bang? Kalau sejauh ini saya lihat sinergi antara Forkopimda dan instrumen yang lain itu sangat luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, Kabupaten Lahat itu di zona merah. Artinya dengan sinergi Forkopimda yang ada di sini sekarang, di Kabupaten Lahat khususnya, itu banyak sekali penurunan dari zona merah menjadi zona orange, dan saat ini dan hari ini kita itu berada di zona kuning dan selanjutnya mungkin kita akan berada di zona hijau. Artinya ini tidak lepas dari peranan Forkopimda itu sendiri dan instrumen lain serta masyarakat. Namun Forkopimda juga sangat berperan penting di sini ya. Saya apresiasi juga. Mungkin JMC di sini juga sangat mengapresiasi kinerja Satgas COVID-19 yang di dalamnya juga ada Forkopimda ya. Mungkin seperti itu pandangan saya Bang. Ya, mungkin benar sih Bang. Memang itu. Tapi lagi-lagi satu poin Bang semestinya yang harus selalu kita ingat. Jangan kita lengah. Jangan kita lengah. Benar. Jadi jangan kita terbuai dengan situasi yang pencapaian sekarang. Buktinya kemarin di angka 17-an ya yang tinggal proses. Namun seperti ini Bang Darmawan ya, itu bukan hanya tugas Satgas COVID-19, namun kan ini adalah tugas bersama-sama. Artinya Satgas COVID dan masyarakat pun juga harus mengikuti prokes. Betul. Ya, prokes itu juga harus misalkan menggunakan masker atau memang pada saat kita menjalani PPKM kemarin level 3 ya sempat kita kemarin ya. Memang kita harus patuh. Tapi alhamdulillah masyarakat Lahat cukup patuh saya bilang. Karena di jam-jam tertentu itu sudah banyak yang di rumah ya. Tapi di jam-jam tertentu juga masih ada yang keluyuran, itu tinggal Satgas Covid ya yang menertibkan. Namun tidak ada sampai chaos atau ribut atau seperti apa. Alhamdulillah kita patut apresiasi seperti itu, dan kita juga ke depan tuh pengen mengapresiasi semua pihak juga, bukan Forkopimda aja. Kita dengan lembaga-lembaga lain, lembaga swadaya, termasuk rekan-rekan media, aktivis ya, banyak rekan-rekan aktivis juga ikut membantu gitu kan, termasuk organisasi sejenis ya. Ya. Yang mungkin ya rekan-rekan kita di lapangan lah, seperti itulah kurang lebih. Banyak sekali Bang kalau mau kita bahas hari ini. Namun memang kita nggak berlama-lama di sini, tapi ke depan kita akan membahas lebih jauh lagi dengan narasumber yang berbeda, bahasan yang lebih seru, bahasan yang lebih tajam. Terus ada ide apa seperti apa Bang menghadirkan di studio ini? Konteksnya JMC, apakah akan hadir siapa? Mungkin ada ide. Kalau menurut saya coba tokoh politik. Tokoh politik boleh. Tokoh politik. Terus juga itu tadi Forkopimda juga bagus. Undang satu persatu ataupun mereka mau barengan atau seperti. Namun gini Bang, tidak selalu harus Forkopimda. Karena kita juga harus membangun ekonomi kerakyatan ya di sini. Ya. Benar. Ya. Karena di masa pandemi Covid ini kita harus membantu ekonomi kerakyatan juga. Misalkan ada pelaku ekonomi yang seperti apa, kita harus juga membantu pendapatan mereka juga gitu, seperti apa gitu. Jadi bisa dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi juga. Bisa. Misalkan mereka terkendala di pendanaan, akhirnya kalau misalkan pedagang kecil, akhirnya ada bantuan dari perbankan. Nanti apakah misalnya mendapat seperti itu juga. Namun tidak hanya kaum eksekutif atau legislatif saja yang kita undang di sini ya. Namun masukannya sangat bagus sekali. Ke depan kita akan undang rekan-rekan itu sebagai narasumber juga. Bang, sepertinya kita sudah masuk ke babak akhir. Terima kasih sudah hadir di sini juga Bang. Sama-sama kita jalankan organisasi JMSI di Kabupaten Lahat, dan JMSI adalah organisasi yang profesional. Siap. Benar. Terus apa yang mau disampaikan lagi? Mungkin terima kasih juga untuk abang saya Robiansa Alwi Cikmat, sekaligus ini ketua kami di Jaringan Media Cyber Pengcap Lahat. Karena tidak mudah mempunyai ketua seperti ini yang dia mampu merangkul semua teman-teman.
Terima kasih Bang. Ya, itu tidak lepas juga dari support dan dukungan kawan-kawan ya, sekretaris dan unsur-unsur di bawah. Jadi kita pamit mundur sebentar, mungkin minggu depan atau 3 hari lagi atau kapan kita dapat narasumber, kita jadwalkan program rutin ya. Ada dialog jam silahat ya gitu ya. Jadi kita pamit mundur Analisa Project, sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.